Cuacanya jelek banget. Jelek banget. Yo, hello, what's up guys? Balik lagi sama gue Stefan Diono pakai baju yang rada-rada cacat karena mau kasih kalian latihan. Karena masih banyak yang nanya nih soal kenapa kalau misalnya mau maksimal harus latihan di gym. Dan gue benar-benar salah satu orang yang nggak setuju dengan itu, walaupun gue juga latihan di gym, ya karena kembali lagi gue punya budget. Tapi untuk kalau gue misalnya gue nggak punya budget, dan gue juga pernah mengalami hal dimana pas gue lagi kuliah, gue kerja di luar negeri, dan gue pas itu gue ada part time di kota yang pas itu nggak ada gym, ya. Dan pas itu gue latihan hanya di taman, ya sebenarnya itu bukan taman latihan juga sebenarnya, by the way. Itu cuma kayak taman buat anak-anak main. Tapi di situ gue cari akal. Contohnya adalah tempat dips. Gue waktu itu ada ngedips di sana, tempat mainan anak-anaknya. Gue akalin gimana caranya biar bisa ngedips. Terus juga pull up, pastinya gue pull up di tiang orang buat senderan. Jadi di situ gue cari tiang yang cukup kuat ya. Gue cari ada berbagai macam tiang. Lu juga kalau misalnya di rumah lu akan ketemu nih, lu jangan cobain. Lu bisa cobain dulu, siapa tahu tiang lu kuat. Kalau buat yang sini nggak kuat, jadi lu jangan lakuin di situ. Udah tahu kalau nggak kuat, ya. Jadi lu bisa coba eksperimen aja. Tapi kenapa gue bilang lu tetap bisa latihan di tempat-tempat seperti itu, dan yang kayak gue bilang, gue juga pernah mengalaminya. Dan gue tetap progres. Ya, gue tetap progres. Gue dari mana gue tahu progresnya? Gue pakai beban. Pas gue balik ke gym, performa gue nggak menurun, semakin tinggi malah. Jadi pas itu dengan hanya gerakan push, pull up, dips, leg raise, dan macam-macam gerakan lainnya. Kalau buat bicep ya gue pakai pull up yang reverse. Buat ketebalan ya gue waktu itu pakai inverted yang begini di tiang. Gue pakai beban. Nah itu yang teman-teman tuh harus aplikasikan. Jadi begini deh contohnya. Kenapa lu harus curling buat bicep? Buat bicep, kenapa lu nggak pakai pensil buat bicep curls? Kenapa lu pakai beban 10 kilo? Kenapa lu pakai beban 15 kilo? Kenapa lu pakai mesin buat ngelatih bicep lu? Kenapa? Alasannya karena pensil, lu kalau curling pakai pensil, lu mungkin bakal capek. Tapi mungkin direpetisi ke 1000. Bahkan mungkin direpetisi ke 10.000. Kayak contohnya nih gue cari ada tiang satu. Kita bikin. Nah, nih. Kita taruh dulu ekornya. Nih. Ibaratkan nih, gue curling cuma pakai ini doang. Gue mau udah repetisi ke 10, gue gak kerasa apa-apa bros. Tapi coba lakuin ini terus 500.000 kali atau 5.000 kali. Yang by the way itu buang-buang waktu ya. Buang-buang waktu bisa, tapi kan kuncinya adalah lu cari apa yang bikin lu capek, apa yang bikin bicep lu tuh bekerja. Dan ini bekerja, bikin bisa bekerja ini, yang ini. Tapi masalahnya apakah maksimal? Kagak. Makanya lu pakai beban. Gitu loh. Lu dari push up udah bisa 20. Lu pasti akan bilang, gua ada beban ya udah jadiin 30. 30 jadiin 40, 40 jadiin 50. Itu istilahnya udah sama kayak pensil tadi. Lu curling tapi lu pakainya pensil. Gitu loh. Lebih mending lu cari tas, lu pakai tasnya, atau lu suruh orang dudukin punggung lu dan lu push up di situ. Udah. Gitu loh. Itu termasuk salah satu resistance. Lu daripada lu cuma push up kayak gini doang, enggak pakai beban, udah kegampangan. 20 reps enggak bisa. Lu udah sampai dada nih, dorong lagi ke atas.
lu udah turun pelan, lu udah hitung 1, 2, baru dihitung 1, dan menurut lu itu masih kegampangan, pakai beban. Kenapa harus stay di situ sampai 50 kali? Itu alasan yang termasuk lu bisa jadiin sebuah cara untuk progresif. Jadi kalau misalnya lu udah bisa yang push up begini, ya udah lu jadiin 2 detik, 1, 2, itu baru dihitung 1 reps. Coba aja, gua aja ini udah mulai capek gitu loh. Jadi lu bukannya nggak bisa progresi kalau misalnya lu latihan di rumah, bisa. Lu nya aja yang perlu kreatif gitu loh, tambahin bebannya. Jadi lu patok, misal di push up target gue 20 reps. Kalau misalnya lu bilang, wah nggak mau repetisi di gym kan 12, ya udah 12. Bisa 12 reps, lu ubah, tambahin bebannya, tambahin kesulitannya, ubah gerakannya jadi gerakan yang lebih susah. Misal dari tadinya push up jadinya dips. Tuh, ini gue cari tempat seadanya di rumah gue. Ini ada pojokan yang gue bisa dips. Oh, dips. Susah. Kalian bisa lihat gue aja struggle. Udah bisa begitu, tambah beban. Udah bisa begitu, beli yang tiang biar pegangnya enak, tambah beban lagi. Pakai tas, di-slowin. Gitu. Jadi jangan berpikir tertutup. Lu suruh bodybuilder, suruh siapapun itu, lu suruh latihan begitu. Gua tantang, bisa berapa coba? Pakai beban, gua tantang, bisa berapa coba? Makanya anak-anak kalistenik kalian bisa lihat berotot juga. Latihannya cuma di taman. Ada kalistenik yang pakai beban. Gitu. Jadi pinter-pinteran kita dan balik lagi ke kemauan. Kalau lu mau bisa. Gua nggak setuju kalau orang bilang nggak bisa bentuk otot maksimal di gym. Why not? Gua tantang lu pun lu belum tentu bisa banyak kok. Gua tantang pakai beban. Lu pakai tas, suruh tambahin yang beras 15 kilo, belum tentu lu bisa banyak dips. Belum tentu lu bisa push up banyak. Cobain aja, paling satu set doang bisa 30 reps. Terus tiba-tiba set keduanya jadi 20, nurun. Cobain aja. Jadi makanya yang penting latihan itu kita stay progresif. Kita cari kesulitannya ditingkatkan. Bukannya udah tahu kesulitannya udah gampang, udah bisa 20, 30, 40, 50, 60. Itu namanya lu buang-buang waktu. Kayak tadi gua curling pakai ini, buang-buang waktu. Gua mau sampai 500.000 reps. Baru benar-benar bisa, gua kram tuh, capek. Kayak failure yang gua bisa dapatkan dengan beban yang kalau gua tambahin aja. Gitu. Makanya jadi di sini teman-teman yang misalnya belum punya budget untuk ke gym, latihan di rumah. Yang masih baru mulai, malas keluarin budget, latihan di rumah. Kalau misalnya lu malas karena lu malas jadi kreatif, ya it's your problem. Bukan masalah dari mekanisme harus bangun otot di gym, bukan. Tapi masalahnya ada di diri lu sendiri gitu. Jadi pastinya gua pun pas pandemi nggak ada nge-gym, gua juga tetap latihan di rumah. Gua persulit push up gua pakai beban, gua pull up pakai beban. Lu bisa lihat ya video-video gua yang dulu-dulu. Gua juga latihan, coba handstand push up yang buat latih bahu, cobain. Belum tentu lu bisa, cobain. Sama juga squat satu kaki, cobain. Gua balik ke gym gua nggak jadi lemah sama sekali pas gua squat. Oke, jadi sampai sini aja videonya supaya bisa memberikan pengalaman ke teman-teman semuanya. Semoga di sini kita semua bisa belajar. Cuacanya lagi jelek banget dan abis ini gue bikin video makan all you can eat ya, makan di Gyukaku. Jadi mungkin nanti gue akan bikin vlog juga. Ya, tapi yang pasti videonya sampai sini aja. Kalau misalnya teman-teman suka jangan lupa di like, di share dan juga subscribe. And I'll see you guys on next video. Bye bye. Go!